Tahu Mei ya? Apa saat paling sulit dalam hidupku? Yaitu di sana. Jendela kelima dari kiri di lantai 2. Karena saat musim dingin daun-daun berguguran, dia bisa langsung melihat arah gerbang. Kenangan pertama dalam hidupku adalah di panti asuhan. Di lantai 2 panti asuhan, dihitung dari kiri. Jendela kelima, karena jendela itu berhadapan langsung dengan gerbang panti asuhan. Saat berada di sana, setiap hari, aku akan berjinjit dan bersandar di depan jendela, memandang keluar pintu. Aku hanya berharap suatu hari, ibuku bisa kembali dan membawaku pergi dari sana. Setiap hari, aku menunggu di sana, menanti. Dulu aku pernah mengira masa-masa itu akan menjadi saat paling sulit dalam hidupku. Jendela itu adalah Mei. Masa paling sulit dalam hidupku. Oh ya, kerjasama yang kamu sebutkan waktu itu. Sudah kusampaikan ke ayahku. Dia mengajukan beberapa syarat. Aku benar-benar bingung bagaimana menyampaikannya padamu. Tidak apa-apa. Bisnis ya bisnis. Ini wajar, aku sangat mengerti. Dan aku sudah menyiapkan alternatif lain. Hari yang penting seperti ini, jangan bahas ini dulu. Wah, kamu hebat. Ini semua karyamu? Dikerjakan 3 hari. Tak kira kau punya bakat. Semua yang kau gambar, ini kisah kalian berdua? Semua sudah bekerja keras, Direktur Lee. Lanjutkan. Ini menu masakan Tionghoa yang kami siapkan untuk malam ini. Dengan koki eksekutif restoran Tionghoa kami, yang akan memasak khusus untukmu. Lihat lagi apa yang kurang. Tidak perlu, aku percaya 100% padamu. Terima kasih, sangat perhatian. Rasanya hampir seluruh dapur hotel dibawa ke sini. Jangan terlalu formal, cuma fasilitas tempatnya kurang. Tapi untungnya masih ada listrik. Untuk satu malam seharusnya tidak masalah. Tapi ada satu hal yang tidak ku mengerti. Hal sebesar lamaran. Kenapa kamu tidak memilih makanan barat, tapi memilih makanan Tionghoa? Dan memilih menu yang sederhana seperti ini? Hidup itu harus sederhana saja. Shokkeyo. Bagaimana? Bagus kan? Kamu sudah mengecat seluruh rumah. Masih kurang sedikit. Cukup bagus. Bisa dilihat, kali ini kamu benar-benar berusaha. Tentu saja. Aku sudah mempersiapkannya sejak lama. Setelah aku menemukan panti asuhan ini, baru tahu sudah lama tidak digunakan. Aku menghabiskan waktu yang lama. Baru bisa menemukan penanggung jawab dari unit langsung mereka. Membayar sewa 1 tahun penuh, mereka baru setuju menyewakannya padaku.
Sewa 1 tahun penuh, hanya untuk malam ini. Kamu tidak terlalu boros? Tentu saja tidak. Aku sudah memikirkan, setelah malam ini berlalu. Aku akan merenovasi tempat ini, aku berencana untuk membuka kembali panti asuhan ini. Aku sudah menghubungi pemerintah tentang prosedur dan prosesnya. Bagaimanapun, jika tidak ada tempat ini, tidak akan ada Maya seperti sekarang. Daripada membiarkannya terbengkalai, lebih baik memanfaatkannya sesuai fungsinya. Tidak terlihat. Kamu belakangan ini punya lebih banyak tanggung jawab sosial. Apa karena pengaruh Maya? Baiklah, persiapan pernikahanmu sudah aku selesaikan, seharusnya tidak ada lagi yang perlu aku lakukan. Kalau tidak ada urusan, aku pergi dulu. Tunggu dulu, jangan pergi. Aku masih punya satu hal yang sangat penting. Perlu kamu bantu aku selesaikan. Sangat penting. Apa lagi yang bisa aku bantu? Kamu harus pergi ke kantorku. Jemput Maya. Jangan bercanda. Aku yang menjemput, tidak pantas. Hari penting kamu melamar. Harus berdua saja, aku sebagai orang luar akan merusak suasana. Kenapa kamu orang luar? Kamu bukan hanya teman baikku, tapi juga paman Xiaolinya Maya. Bagaimanapun juga kamu keluarga, kan? Acara seperti ini, harus ada keluarga yang menyaksikan. Tidak ada tapi, kamu harus hadir. Sudah diputuskan. Bagaimana? Ganteng kan? Makan ini aja siang-siang? Paman Xiaoli. Kalau sendirian malas keluar makan. Cuma pesan sembarangan. Kamu cari Uyang ya? Kebetulan dia gak ada, dia keluar. Gak apa-apa, nanti aku telepon dia. Kamu cari Uyang jam segini. Pasti belum makan siang kan? Aku tahu ada tempat enak di dekat sini. Aku traktir makan siang yuk. Oke. Tunggu sebentar ya. Udah jam berapa? Ngomongnya gimana sih? Kan udah janji tepat waktu, dia gak datang mau gimana lagi? Gak bisa nyalahin aku dong. Datang. Lama banget sih, nungguin dari tadi. Ada urusan mendadak di rumah. Jangan marah, lihat nih. Aku bawa makanan enak, minta maaf nih. Kalau gak datang juga, game ini bubar. Masa sih? Kalau bubar siapa yang temenin main? Oke. Minum dulu. Kak Hong, bisa lihat-lihat dikit gak sih? Ini beneran gak sengaja. Kamu main kartu atau gangguin orang sih? Ya udah aku ambil tisu dulu. Ambil tisu, lop-lop.
3.000 mahal banget. Katanya Asui bisa kasih diskon? Mau murah cari Asui. Aku gak bilang gak mau kok. 3.000 ya 3.000, yang penting bisa bikin kaya. Lihat Ja, aku bawa nih. Delapan bambu. Satu bulat ya satu bulat. Papan putih. Delapan bulat. Menang sendiri. Cepet banget. Sepet kan? Menang awal cuma kertas, nanti diminta balik lagi tau gak? Kayaknya hari ini hoki nih. Jangan buru-buru. Menang sendiri. Kasih. Kartu ini juga bisa menang. Setiap orang 1.006, bayar. Bagus kan permainan ini? Hari ini minumannya tidak membawa keberuntungan. Menang sendiri lagi. 7 pasang. Menang, Delapan bambu. jangan bergerak. Ini yang dimenangkan. Lima lagi. Kok kebetulan banget, tunggu sebentar. Apa sih? Canjakin kartunya. Kamu ngapain sih? Ini kamu Kahong. Kalian ngapain sih? Apa? Ini kartu kamu kan Kahong. Ini maksudnya apa? Ini orang yang kamu cari. Bukan Kahong, kita kan sudah kenal. Kamu masih curang. Awas, hari ini masalahnya besar. Aku? Coba yang ini lagi. Kalau yang ini coba. Ini pasti masakan andalan. Yakin? Untuk Paman Xiaoli, Terima kasih. bagaimana rasanya? Mau dengar yang sebenarnya? Benar-benar enak. Benarkah? Enak. Benar. Aku kaget, Paman Xiaoli. Kamu tidak tahu reaksi kamu tadi, bikin aku kaget. Dengar ya, jangan lihat restoran ini kecil. Penampilan masakannya juga biasa saja, tapi rasanya benar-benar enak kan? Sangat enak dengar ya. Apalagi iga asam manis ini kan. Ada juga ayam goreng ini, dan pangsit udang ini. Dan mie yang ini, menurutku sangat otentik. Kamu benar-benar berpikir begitu. Ya ampun, aku bilang juga. Selera kamu pasti mirip dengan Ouyang. Aku yakin bahwa kamu makan di sini pasti tidak salah. Asal kamu senang saja. Paman Xiaoli, kamu tahu tidak, gimana aku bisa tahu restoran ini yang keren banget? Terus, gimana tahu? Aku kasih tahu ya, Ouyang itu aneh banget. Sejak aku jadi sekretarisnya di perusahaan O, dia tiap siang suruh aku pesankan 4 masakan yang kamu sebut tadi. Tiap hari ngomel-ngomel soal iga asam manis, ayam goreng kecap. Bikin pusing, kupingku hampir kapalan dengar itu. Aneh kan dia? Nggak bosan-bosan makan itu terus. Aku nggak nyangka, aku tadi sempat khawatir kamu nggak suka makanannya. Tapi kalau kamu suka, aku lega. Paman Xiaoli, kamu harus makan lebih banyak. Aku tuh sudah kenyang banget. Oja. Beberapa hari lalu Durwonan nelpon aku. Dia bilang apa? Nggak ada apa-apa.
Cuma mau ngucapin terima kasih, bilang. Ibunya sekarang sudah pindah ke kamar pasien khusus. Fasilitasnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Paman Xiaoli, soal ini, aku juga harus berterima kasih banyak padamu. Kenapa kamu begitu formal denganku? Nanti kalau kamu ketemu Duruonan, tolong sampaikan padanya. Bilang uang itu nggak perlu dikembalikan. Anggap saja sebagai bentuk perhatianku untuk ibumu, oke? Maaf Paman Xiaoli. Aku belum terbiasa dengan kata ibu. Meskipun kamu belum terlalu familiar dengan kata ibu, tapi itu sama sekali nggak mengurangi senyum ceriamu. Kamu tahu nggak? Sejak pertama kali aku melihatmu, aku merasa kamu penuh dengan cahaya, energi positif, optimis, baik hati, mengerti, dan menggemaskan. Jadi cobalah membuka hatimu untuk menerima semua ini. Aku yakin, hidupmu akan bahagia sampai akhir. Aku nggak sebagus yang kamu bilang. Sebenarnya sejak aku kembali dari Thailand, aku terus memikirkan soal Duruonan dan ibunya. Di satu sisi, aku ingin ayahku segera bertemu dengannya. Tapi di sisi lain, aku sangat kasihan pada ayahku. Dia sudah bekerja keras seumur hidupnya, sampai akhirnya masih berkorban untuk orang lain. Kamu tahu kan sifatnya? Sangat suka memikirkan orang lain, suka merawat orang lain. Aku sangat berharap dia bisa hidup untuk dirinya sendiri sekali saja. Jadi sejak pulang dari Thailand, aku belum memberitahunya hal ini. Sudah lama ngomong. Kamu belum makan sama sekali, malah aku yang terus makan. Eo, kamu juga coba cicipin. Kerja begitu capek. Terima kasih ya Paman Xiaoli. Sudah bilang terima kasih. Jangan sia-siakan niat baikku, makanlah sedikit. Maaf ya Paman Xiaoli, sudah susah-susah ajak makan siang, malah curhat panjang lebar. Sebenarnya aku belum pernah cerita ini ke siapapun. Semua orang sibuk. Aku tidak ingin mereka khawatir padaku. Aku malah sangat berterima kasih kamu mau cerita ini padaku. Kalau nanti kamu ada masalah, yang tidak ingin merepotkan orang lain, bilang saja padaku. Paman Xiaolimu tidak sibuk dan tidak takut repot. Jangan bohong Paman Xiaoli. Seluruh dunia tahu. Paman Xiaoli orang yang paling sibuk. Seluruh keluarga Li, atas bawah, semuanya kamu sendiri yang urus. Berarti kamu belum kenal aku kasih tahu rahasia. Di otakku ada banyak sekali prosesor. Bisa otomatis ganti sistem, kapasitasnya besar. Maaf Paman Xiaoli, aku mau angkat telepon dulu. Halo? Xiao ya, cepat ajak Ouyang. Bawa 200.000 yuan untuk selamatkan aku. Harus cepat ya. Aku kirim alamatnya, kalian harus datang. Kalau tidak, bibimu kali ini habis. Dengar baik-baik, kalau hari ini tidak ada yang bawa uang tebus kamu, tanganmu ini akan tinggal di sini. Jangan-jangan, Kak, tolong jangan marah. Tadi waktu aku telepon, kan kakak dengar sendiri. Keluargaku itu sangat bisa diandalkan, dia bilang datang pasti datang. Sabarlah tunggu sebentar, aku akan tetap di sini. Xiao ya, Bibi, datang, akhirnya kau datang. Xiao ya, kenapa baru sekarang? Uangnya mana? 200.000, mana mungkin aku bisa dapatkan segitu cepat? Kalau kau tidak bawa uang, aku beritahu, kalau kau tidak bayar mereka. Hari ini bibimu ini bisa tamat riwayatnya di sini. Cari Ouyang, minta tolong sama Ouyang. Siapa ini? Bibi, utangmu, kenapa harus Ouyang yang bayar? Jangan takut, kita bisa lapor polisi. Lapor. Lapor polisi ya? Tidak, bukan. Kau mau lapor polisi? Bukan. Kau mau lapor polisi ya? Bicaralah baik-baik, jangan main tangan. Diam saja di sana, serang mereka.
Siapa ini? Saudara, kau dari kelompok mana? Paman Xiaoli, kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa, luka kecil. Lupakan saja perkenalan. Jangan berbelit-belit. Langsung saja katakan, apa yang sebenarnya kau pikirkan? Aku tidak punya pikiran apa-apa. Lin Shihong, pakai dadu remote ini, main curang di tempatku. Bilang cari orang bawa uang untuk menebusmu, orangnya datang. Orang kedepukili, tempat kederusak. Lin Shihong, aku tahu di mana rumah keluargamu. Aku tidak percaya dia bisa mengawal kalian 24 jam. Mulai hari ini, aku tidak akan melakukan apa-apa lagi. Setiap hari aku akan bawa sekelompok orang ke rumahmu. Tidak. Sudah. Kita ini pria. Jangan mengancam wanita, tidak seru kan? Perkataanmu sudah ku mengerti. Bolak-balik sebenarnya hanya masalah uang kan? Begini saudara, sebutkan harganya, berapa agar aku bisa bawa orang ini pergi. Tidak bisa seperti itu. Tadi masalah uang, sekarang bukan masalah uang lagi. Aku pikir ini kesalahpahaman. Ini. Tadi aku telepon keponakanku. Bukannya tadi dengar apa yang aku bilang. Aku suruh dia bawa pacarnya. Pacarnya itu kaya banget. Ternyata. Tante, udah deh, jangan tambah malu lagi. Apa-apaan sih? Bos Huang kamu kino? Bos Huangnya mana? Huang Chuan. Di jalan ini, gak ada yang gak kenal Huang Chuan. Siapa yang datang ke sini pasti nyebut nama Huang Chuan. Bisnisku ini mau tutup apa ga? Mei ya, pinjam HP dong. Pas turun tadi, tasnya ketinggalan di mobilmu. Aku punya. Ada apa? Halo Bos Huang, ini Lidong. Maaf ganggu lagi. Tadinya kira bisa selesaikan sendiri. Ada sedikit masalah, jadi harus ganggu Anda. Oak. Nah, kamu aja yang ngomong sama dia. Oak tunggu sebentar. Ada apa? Hello. Bos Huang. Bos Huang. Bos Huang. Waduh gimana nih? Anda baik-baik aja? Ayah. Gak apa-apa, tahu. Waduh gimana nih? Ini. Gak nyangka Anda temannya Bos Huang. Aduh, sesama orang kok gak kenal. KTP mana? Sapetan. Kan udah bilang salah paham. Itu Hong Mei ya. Asal Anda senang, silakan datang kapan saja. Bosley. Gak tahu kalian teman baik, gak apa-apa, lain kali. Gak ganggu dua temanku ini lagi kan? Gak ganggu. Tadi aku juga malu banget. Udah lukai anak buahmu, ini sedikit uang buat obat-obatan. Wah gak enak nih, jangan sungkan. Wah gak enak banget. Harusnya, Tante, ini uang gak bisa aku terima. Sedikit tanda terima kasih. Udah lukai anak buahmu, aku juga gak enak hati. Gak perlu gitu. Kalau gitu aku terima ya, ambil. Kalau begitu, aku tidak akan menahan kalian untuk makan. Jangan sungkan. Kalau begitu, kami pamit dulu. Baik-baik. Hati-hati di jalan. Jangan antar. Eyo, Bosley. Ingat apa yang kamu katakan.
Xiao ya, terima kasih ya. Hari ini benar-benar terima kasih banyak untuk temanmu ini, Meya. Nanti kamu bicarakan baik-baik dengannya, perkenalkan aku dengan baik. Lalu kita... Kamu harus bilang sama dia. Baik, aku tahu. Kapan-kapan kita traktir dia makan. Bosley, hari ini benar-benar terima kasih banyak. Tadi kamu benar-benar keren. Langsung mengalahkan mereka semua. Hanya tahu kamu Margali, belum tahu nama lengkapmu. Aku Lidong. Kamu jangan ikut Meya memanggilku tante. Mungkin usia kita tidak jauh berbeda. Panggil saja kakak. Hari ini kamu benar-benar membantuku besar. Aku harus mentraktirmu makan. Aku traktir kamu makan enak. Tante, aku dan Paman Xiaoli masih ada urusan. Kami duluan ya. Urusan apapun juga harus makan, biar aku sedikit berterima kasih. Bosley sudah membantuku sebesar ini. Sungguh tidak usah sungkan, Tante. Aku dan Meya hari ini masih ada urusan lain. Sangat penting. Lain kali aku traktir ya. Jangan lain kali apa? Hari ini juga. Tante, jangan bicara lagi. Hari ini kami sudah merepotkan Paman Xiaoli. Jangan ganggu dia lagi. Ini kenapa kamu menghalangi? Mentraktir makan kan hal yang wajar. Jangan bicara lagi. Meya, ayo naik mobil. Hari ini benar-benar terima kasih banyak. Sampai jumpa. Maaf ya, Paman Xiaoli, membuatmu melihat hal yang memalukan. Aku pikir hal ini seharusnya diberitahu ke ayahmu. Lagi pula judi itu ilegal dan sulit untuk berhenti. Hari ini benar-benar merepotkanmu. Untung kamu kenal bos di sana. Kalau aku sendiri, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah seperti ini. Jangan terlalu formal denganku, oke? Sayang. Ada apa? Ouyang nelpon berkali-kali. Dasar otakku. Kakak, kamu bisa nggak sih? Aku nelpon berkali-kali. Kenapa kalian berdua nggak ada yang angkat? Meya di mana? Apa sama kamu? Iya sama, jangan panik. Maaf banget ya. Tadi di jalan ada kejadian mendadak. Aku urusin dulu. Kebetulan aku dan Meya ketinggalan di mobil, jadi nggak bisa angkat teleponmu. Jangan panik, kami lagi di jalan menuju sana. Sebentar lagi sampai, oke? Oke, cepat ya. Cepetan dong, nggak? Dengar-dengar, sebentar lagi sampai. Sabar ja. Sebenarnya ada apa? Mau kemana? Kenapa Ouyang nelpon berkali-kali? Ouyang ngajak makan malam. Suruh aku bawa kamu juga. Tapi karena ulah tantemu, aku jadi lupa. Ya ampun, dasar otakku. Aku sekarang berdiri di depan kamar Ibu Durwonan. Mari kita tunggu. Apa kita bisa ketemu Durwonan sendiri? Tunggu dulu. Ini. Ngapain sih ini? Halo, kami dari stasiun TV TVCT. Kami satu-satunya saluran berbahasa Mandarin di Thailand. Ini. Kami dapat info dari polisi. Durwonan sebelumnya membantu polisi ungkap kasus penculikan orang Tionghoa yang kejam. Dan korban dari kasus penculikan ini adalah putra dari pengusaha terkenal di Tiongkok, Ou Changlin, yaitu Ouyang. Oh itu. Aku tahu itu, aku ikut terlibat. Sini aku tanya, wawancara ini nanti bakal tayang di TV ya? Tentu saja. Kalau gitu wawancara aku saja, kamu udah nemu orang yang tepat. Aku aja. Aku kasih tahu, waktu itu keadaannya sangat berbahaya. Orang-orang itu siapa sih? Itu semua adalah penjahat yang sangat kejam dan tidak punya nyali. Untungnya aku bertindak cepat. Aku mengemudi dan menyelamatkan Ouyang dan yang lainnya dari sarang musuh. Kalau tidak aku... Durwonan, kalian minggir dulu. Ini Durwonan, dia yang jadi bintang utamanya. Eo. Nona Du, kami ingin bertanya, apa? Bagaimana kejadiannya saat itu? Bagaimana caranya Anda menemukan markas para penjahat itu? Dan bagaimana Anda menyelamatkan mereka sendirian? Jangan difoto. Kok banyak banget pertanyaannya? Kami hanya ingin tahu keadaannya. Tahu apa? Sudah bilang jangan difoto. Nona Du, Jangan difoto. kami hanya ingin tahu kejadian saat itu. Rumah sakit. Pelan. Bangun, Bu. Pas banget, makan. Apa yang dikatakan wartawan tadi benar? Yang mana? Apa yang kamu maksud benar atau tidak? Di antara orang yang kamu selamatkan,
Ada yang namanya Ouyang? Iya, kenapa? Ouyang dari grup OU? Ayah. Kenapa, Bu? Terima kasih. Apa familiar? Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Ini panti asuhan tempat aku tinggal waktu kecil. Benar. Bukannya kita mau makan? Kenapa ke sini? Iya, makan. Benar. Makan di sini. Ouyang ada di dalam menunggumu. Masuklah. Kamu yang buat? Untukku? Meiya. Ini tempat pertama kali aku bertemu kamu. Prancis, toko kue. Di depan toko kue kamu hampir menabrakku. Saat di Prancis, apa kamu masih ingat apa yang kamu katakan padaku? Terakhir kali di Prancis saat aku dikejar Jiang Yilong. Sepertinya aku pernah ke sana. Dan, sepertinya aku juga pernah melihatmu. Menurutmu ini takdir bukan? Wanita ini sungguh luar biasa. Tidak hanya bodoh, tapi juga sangat garang. Terkadang sangat bodoh sampai orang berpikir kamu tidak punya otak. Kadang-kadang tiba-tiba berubah menjadi wanita super yang serba bisa. Tapi justru kamu yang seperti ini. Memiliki kekuatan yang sulit ditolak. Aku tidak pernah tahu, ini perasaan apa. Sampai hari itu aku ke rumahmu. Ayahmu bilang padaku, untuk membantu merujuk dengan Chense. Malam itu aku tidak bisa tidur semalaman. Aku terus berpikir, kenapa aku merasa sakit hati? Hanya karena perkataan ayahmu? Akhirnya aku tiba-tiba sadar. Mungkin aku
Maaf, sebenarnya apa yang kamu katakan padaku hari itu? Aku dengar semua, tapi saat itu terlalu canggung. Aku benar-benar tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Aku hanya bisa menutup mataku. Jadi semua yang kukatakan hari itu, kamu dengar? Sudah siap? Di sini ada semua kenangan kita berdua bersama. Ini di pesawat ya? Hari itu aku mabuk, kukira kamu seorang selebriti. Ya ampun, aku sangat memalukan hari itu. Kenangan hari ini hapus saja. Ini di kantormu ya? Di hatimu, apakah aku hanya lelucon? Kuyang. Hari itu aku menangis seperti orang bodoh, ya ampun. Ini hari kamu menyelamatkanku. Aku tidak menyangka kamu bisa datang secepat itu. Kupikir kamu akan mati. Sungguh, aku hampir mati ketakutan hari itu. Li Weiwei. Hari itu aku menyiramnya dengan anggur. Aku sangat marah saat itu. Ini saat kita berdua di Prancis. Aku sangat berani hari itu kan? Aku beritahu kamu yang, aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Kamu malah menggambar dua hati. Aku lihat bagaimana kamu memetiknya dengan satu tangan. Ayo petik. Jangan nakal, lepaskan aku. Kalau tidak kau petik, aku lepaskan. Hari itu kamu memberiku sebuah kalung. Ingat tidak, kamu melarangku melepas kalung itu. Sebenarnya kamu hanya ingin menggenggam tanganku, aku tahu kamu. Kamu jahat sekali. Meia. Kamu ingat semua ini. Kamu juga ingat. Setiap detik bersamamu. Aku ingat semuanya. Kuyang.
Kita kenal waktu kuliah. Kita masuk tahun yang sama. Di Universitas Teknologi Huadong. Jurusan sama tapi beda kelas. Waktu itu, yang ambil jurusan ini memang sedikit. Cueknya lebih sedikit lagi. Jadi waktu itu, banyak yang ngejar aku, yang lain ngasih bunga hadiah, atau ajak ke taman nonton bioskop. Tapi dia pertama kali ajak aku. Malah ke museum lihat pameran. Sepanjang pameran dia terus jelasin ke aku. Ceritain sejarah dan kisah di balik barang pameran. Jujur aja, dia emang sangat berpengetahuan. Dia punya cita-cita dan ambisi sendiri. Katanya mau pakai ilmu yang dipelajarin, bikin usaha sukses. Dia juga bilang, latar belakangnya emang gak bagus. Tapi dia pasti berusaha keras, biar aku bahagia. Jadi kamu terima dia? Ayah. Pertama kali kencan, kita langsung jadian. 4 tahun kuliah kita pacaran 4 tahun. Waktu itu pengen langsung nikah pas lulus. Tapi keluarga aku, pengen aku pulang kampung setelah lulus. Nikah, punya anak, cari kerja, dekat mereka. Tapi demi dia, aku memutuskan tetap di sisinya. Terrace? Begitu lulus, dia langsung mendirikan perusahaan dengan 2 teman senasib. Salah satunya adalah ayah angkat Xiaoya, Lin Zhikuo. Perusahaan mulai menunjukkan perkembangan setelah 2 tahun. Tapi dia malah berselisih paham dengan Lin Zhikuo dan partner lainnya, Zheng Yimin, dalam hal konsep bisnis. Kemudian Zheng Yimin itu mengambil separuh sumber daya dan mendirikan perusahaan sendiri. Tapi Lin Zhikuo memilih bertahan. Karena dia menyukaimu. Mungkin iya. Dia tidak pernah mengungkapkannya saat itu. Dia hanya diam-diam berkorban untukku dan perusahaan ini. Jujur saja, yang paling aku sesali di dunia ini, selain Xiaoya, adalah dia. Ini saat aku melempar kue ke wajahmu. Aku benar-benar tidak sengaja. Masih ingat memberiku selimut. Manis banget. Ini saat kita lembur. Ini kayaknya hari terakhir kita di Thailand. Makan bersama semua orang. Ini aku menyemangatimu, ingat nggak? Semangat! Semangat! Ini saat kita masuk kantor polisi. Ini pertama kalinya aku masuk kantor polisi. Aku takut setengah mati. Aku ingin menggenggam tanganmu seperti ini. Dan berjalan bersama.
pelan-pelan menua. Dengan tenang menatap matahari terbenam. Ini kita berdua? Meiya. Aku rela menghabiskan sisa hidupku untuk melindungimu. Maukah kau menikah denganku? Aku mau. Lalu kemudian dia berubah. Demi Peruzanya, Karyernya, Ambizinya. Dia benar-benar berubah. Awalnya aku dan Lindsay Kuo masih mencoba menasihatinya. Takut dia semakin terjerumus. Tapi akhirnya dia tetap terjerumus. Demi Mangala Composant. Demi menyelamatkan perusahaan yang hampir bangkrut. Akhirnya dia memilih mengkhianatiku. Aku pun dengan tegas meninggalkannya. Kemudian Lindsay Kuo juga meninggalkannya. Dia tidak tahu kalau kau hamil? Dia tidak tahu. Karena saat itu bahkan aku sendiri tidak tahu. Ibu. Paisa Kakao Member de Hoku. Siapa orang ini? Aku berhak tahu nama asliku. Dia adalah Direktur Grupu. Oh Changlin. Ayahnya Ouyang. Ini makan malam untuk kalian berdua. Yang disiapkan Tuan Ouyang untuk Nona Lin hari ini. Semuanya masakan rumahan. Alasan memilih masakan rumahan. Karena Tuan Ouyang
Berharap kehidupan bersama Nona Lin nanti adalah kebahagiaan yang sederhana. Baiklah, silakan dinikmati. Aku menunggu di luar. Jika ada apa-apa, panggil saja. Terima kasih, Paman Li. Sama-sama. Kenapa memilih di sini untuk melamar? Karena kau pernah bilang, Hari-harimu di sini adalah masa tersulit dalam hidupmu. Aku minta maaf dan sangat menyesal. Di saat-saat tersulitmu, tidak hadir dalam hidupmu. Aku melewatkan 20 tahun. Alasan aku memilih tempat ini untuk melamarmu. Karena aku berharap dalam ingatanmu tentang tempat ini ada aku. Dalam ingatan kita bersama, ada tempat ini. Semoga kita bahagia.